Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you, all of my friends who is still watching my video in YouTube? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan tentang simple present continuous. Baik, beberapa hari yang lalu saya telah membahas tentang present continuous. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penggunaan present continuous yang lain. Kita lihat. Yang pertama ada menyatakan aktivitas di masa yang akan datang, ya. Menyatakan aktivitas di masa yang akan datang dengan menyebut keterangan waktunya, ya. Yang pertama ada kata he is getting married next week. Oke. Ini simple present continuous, tidak hanya bentuk waktunya menyatakan sedang berlangsung, akan tetapi ada juga simple present continuous itu menggunakan bentuk waktu yang akan datang. Nah, sini menyatakan aktivitas di masa yang akan datang dengan menyebutkan keterangan waktu atau dalam waktu dekat. Mungkin 2 hari yang akan datang dan seterusnya. He is getting married next week. Dia akan menikah minggu depan, ya. Bisa juga minggu depan atau 2 hari lagi. Ya, boleh juga. Nah, ada masalah, yang jelas posisinya adalah di masa yang akan datang. Penggunaan rumusnya juga sama dengan simple present continuous. Biasanya kan kita kenal dengan simple future. Contohnya kayak he will get married next week. Ya, itu sama juga. Tapi di sini juga penggunaan dalam present continuous bisa juga menggunakan bentuk yang akan datang, ya. Sekali lagi bahasa Inggris itu fleksibel, ya. Jangan baper. Baik, yang kedua yaitu menyatakan aktivitas yang berulang-ulang dan mengandung rasa jengkel atau kagum, ya. Sini juga present continuous mengungkapkan, ya, sesuatu yang berulang-ulang, ya, sesuatu yang berulang-ulang mengandung atau merasakan sesuatu, baik itu rasa jengkel maupun kagum. Contohnya di sini kita lihat he is always tempting me. Ya, ini perasaan jengkel, ya. He is always tempting me. Tempting ini adalah menggoda, ya. Dia selalu menggodaku. Nah, berarti perasaannya adalah jengkel atau sakit hati, ya. Baik, selanjutnya ada yang kedua, he is always reading books. Nah, di sini menyatakan bahwa dia selalu membaca buku. Ini jelas berarti menyatakan dia atau laki ini sering membaca buku, menyatakan bahwa orang ini suka membaca buku. Nah, berarti rasanya adalah rasa kagum bahwa orang yang sering baca buku pastilah akan pintar. Karena dia sering baca buku, maka di sini bentuk kegaguman, ya, bentuk kagum. Ya, selanjutnya ada penggunaan present continuous yang menyatakan kegiatan yang sifatnya hanya sementara. Sifat sementara. Inilah yang dikatakan dengan yang sedang berlangsung juga boleh, ya. Contohnya adalah we are waiting for the boss. Nah, di sini maksudnya adalah because we will go to Paris by bus. Nah, ini sifatnya sementara, ya. We are waiting for the bus because we will go to Paris by bus, ya. Ini sifatnya sementara. Setelah menunggu dan busnya datang, udah kejadian selesai. Jadi bentuknya sementara. Selanjutnya ada yang menyatakan spontanitas tentang sesuatu yang terjadi pada saat berbicara. Ini spontaneity, ya. Dia mungkin saja berjalan terus tiba-tiba melihat sahabat temannya, langsung dia sampaikan, look, she's crying now. Ya, lihat, ya.
She is a crying now. Dia menangis saat ini atau sekarang. She is a crying now. She is crying now. Dia sedang menangis atau dia sedang bersedih sekarang. Nah, ini bentuk kalimat. Di sini ada kata look dengan diberikan tanda seru, ya. She is crying now. Ini spontanitas, ya. Spontanitas, dia melihat bahwa ada teman atau seorang perempuan yang sedang menangis. Ini. Selanjutnya penggunaan simple present continuous, verbs yang tidak lazim dipakai dalam continuous tense. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ada beberapa video yang sudah saya sampaikan hal demikian, bahwa sekali lagi saya sampaikan semua kata kerja itu bisa di verb ing-kan, ya. Sekali lagi jangan salah kaprah bahwa verb ing itu kata kerja itu bisa di verb ing-kan. Akan tetapi tidak semua kata kerja itu bisa di continuous tense kan, ya. Tidak semua kata kerja itu bisa di continuous. Nah, inilah contohnya bahwa kata kerja yang tidak lazim dipakai dalam continuous tense, ya. Ada beberapa bagian, ada mental states, emotional states, terus position, sense of the perception, dan other exciting, ya. Nah, coba kita lihat di sini ada mental. Yang pertama ada mental state. Ya, di dalam bahasa Inggris Anda tidak boleh menggunakan knowing, I knowing, no, I'm knowing, atau she's knowing. No, tidak ada yang begitu, ya. Tidak ada. Tapi ingat, now ini bisa dibentukkan dalam bentuk verb ing. Nah, bisa dipakai dalam bentuk verb ing manakala dia difungsikan sebagai gerund dan participle. Nah, maka bisa dipakai dengan knowing. Contoh, knowing you is happy. Ya, mengenalmu sangat bahagia. Believe itu tidak boleh dikontinuuskan. Imagine tidak boleh dijadikan imagining. Believing, wanting, realizing, ini tidak boleh. Feeling tidak boleh. Tidak boleh dikontinuuskan mereka. Karena ini sudah aturan, ya, dalam bahasa Inggris. Anda tidak boleh bilang feeling, ya. Ketika Anda masukkan ke dalam continuous, Anda tidak boleh I'm feeling you. No, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau Anda continuouskan hanya penggunaan untuk gerund ataupun participle atau present participle, nggak ada masalah, ya. Nah, yang kedua adalah emotional state, ya. Ada love, hate, fear, mind, appreciate, like, dislike, envy, and care. Ya, itu tidak. Ini yang tidak boleh di verb ing-kan. Terus ada position. Ya, ada position namanya possesses. Ya, possess. Anda tidak boleh bilang possessing. Have, Anda tidak boleh bilang having. Own, tidak boleh bilang owning. Belong, tidak boleh Anda bilang belonging. Tidak boleh, karena dia tidak masuk dalam kata kerja continuous. Ada sense of perceptions, test. Anda tidak boleh bilang testing. Hear, tidak boleh jadi bilang hearing. Tidak boleh dikontinuuskan, ya. Seeing, small, feel. Ada other exciting seems, cause, be, consist of, the contain, look, own, act, appear, wake, and include. Nah, ini adalah semua kata kerja. Semua ini, ya, semua ini adalah kata kerja yang tidak boleh dikontinuuskan, ya, tidak boleh dikontinuuskan. Tetapi semua kata kerja ini boleh Anda verb ing-kan. Sekali lagi, semua kata kerja ini bisa Anda verb ing-kan. Jadi kuncinya ada di situ, hati-hati. Jadi ketika Anda melihat, ini kok ada kalimat yang menggunakan kata kerja now tapi boleh di-ing-kan. Nah, itu hati-hati, kita lihat penggunaan now di situ sebagai apa. Pastilah bukan sebagai continuous. Ya, antara dua, kalau bukan gerund pasti
participle. Nah, itu dia. Jadi rekan-rekan sekalian yang masih pusing dengan pembahasan kali ini, silakan Anda chat di kolom komentar saya. Insya Allah kita akan diskusi dan kita akan bahas bersama-sama lagi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq lakum min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.